bagaimana membangkitkan cinta dan sayang kita kepada pasangan, Ustaz? Manakala terulang kali kecewa dan kecewa dengan apa yang dia lakukan, Ustaz. Terutama suka membangkang dalam hal kewajiban sebagai seorang istri yang harusnya memang taat pada suami. Misalnya dia bepergian tanpa izin, Ustaz. Enggan berhijab dan yang lainnya, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz, dan arahannya. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Isman di Parigi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari masalah yang antum hadapi, memberikan hidayah taufik ke dalam hati keluarga antum dan menjadikan keluarga antum adalah keluarga samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana membangkitkan cinta dan sayang pada pasangan kita? Ini permasalahan pertama, ya. Membangkitkan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Ya. Dia datang dari mata, turun ke hati. Di hati itulah seseorang menempatkan cintanya. Di hati itulah seseorang menempatkan kasih sayangnya pada orang lain. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang kondisi hati setiap orang, siapapun dia, bahwa hati manusia itu asyaddu taqalluban minal qidri idza ishtaddat ghalayanat. Hati manusia itu lebih cepat berbolak-balik, berguncang, melebihi air ketika mendidih. Jadi antum coba lihat air yang sedang mendidih. Bagaimana gejolak air itu, guncangan air itu. Subhanallah. Demikian keras atau demikian cepat. Seperti itulah kondisi hati manusia. Antum bayangkan jika kita diperintahkan menempatkan sesuatu di atas tempat yang berbolak-balik, maka dapat dipastikan bahwa sesuatu yang kita letakkan di atas tempat yang berbolak-balik itu akan jatuh. Ya, kalau dia kaca maka jatuh dan pecah. Maka karena cinta dan sayang itu ada di dalam hati, maka kita harus menenangkan tempatnya dulu, yaitu hati. Sementara kita mengetahui bahwa tidak ada yang menguasai hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita minta kepada pemilik hati dan penguasa hati untuk menenangkan hati tersebut. Baik hati kita maupun hati istri kita. Maka kita pun berdoa kepada Allah, dan doa ini senantiasa dilazimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan petang. Yaitu doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkanlah hatiku ini berada di atas agamamu. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku ini senantiasa taat kepadamu. Ini yang pertama. Banyak kita berdoa kepada Allah, ya, memohon keteguhan hati. Sebab hati itu tempatnya cinta, hati itu tempatnya sayang, ya, hati itu tempatnya keyakinan, ya, keikhlasan, dan seterusnya, amalan-amalan hati yang lain. Maka ketika hati itu kuat, maka cinta yang kita letakkan di dalamnya, niat yang kita letakkan di dalamnya, tawakal yang kita letakkan yang di dalamnya, yakin yang kita letakkan di dalamnya pun akan menguat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita katakan tadi, cinta itu datang dari mata, ya, turun ke hati. Maka
sesuatu yang indah dipandang oleh mata pasti lambat laun akan dicintai oleh orang yang memandangnya. Semakin lama dia melihat sesuatu yang indah, maka cinta itu akan semakin tumbuh subur di dalam hati. Maka berusahalah melihat yang indah-indah. Ya. Jangan melihat yang buruk-buruk. Selalulah memandang yang indah-indah, menilai yang indah-indah. Jangan menilai yang buruk-buruk. Lihatlah yang indah-indah dari pasangan kita. Lihatlah yang menyenangkan dari pasangan kita. Sehingga semakin lama kita melihat dan memandang yang indah pada diri pasangan kita, semakin tumbuh suburlah rasa cinta kita kepadanya. Kalau kita hanya memandang yang buruk-buruk, memikirkan yang buruk-buruk, mengingat yang buruk-buruk, maka pada akhirnya ya, tabiat manusia kan membenci yang buruk. Kebencian itulah yang terus tertanam di dalam hatinya dan tumbuh subur. Ya, sehingga sayang itu pun akan memudar, bahkan hilang. Dia sudah tidak sayang kepada istrinya, ya, atau kepada pasangannya. Maka inilah kiat, ya, bagaimana menumbuhkan cinta kepada pasangan. Selalu lihat dan selalu nilai sesuatu yang indah pada dirinya. Bukan berarti bahwa kita menyepelekan yang buruk dalam tanda kutip, ya. Abai terhadap perkara-perkara buruk yang terdapat pada dirinya. Tidak. Yang ketiga, ketika kita melihat perkara yang buruk pada dirinya, maka yakinilah bahwasanya disitulah tanggung jawab kita, ya, sebagai seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, ya. Surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu." Lelaki-lelaki itu adalah qawwam, pemimpin yang senantiasa meluruskan, memperbaiki 'ala an-nisa terhadap wanita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menugaskan kepada lelaki tugas al-qiwamah, yang meluruskan, memperbaiki terhadap wanita? Karena wanita itu pada asalnya bengkok. Ya. Wanita itu pada asalnya bengkok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berikanlah nasihat kepada wanita itu dengan nasihat-nasihat kebaikan. Mengapa? Rasulullah mengatakan, sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in min ad-dhil'i a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu, kata Rasulullah, adalah yang paling di atas. Ya, sini. Inilah tulang rusuk yang paling bengkok. Dan dari situlah wanita itu diciptakan. In zahabta tuqimu kasarta. Kalau kamu paksa dia untuk meluruskannya, dipaksa, maka itu artinya engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Namun jika engkau membiarkannya, tidak peduli terhadapnya, abai terhadapnya, maka tulang itu akan tetap bengkok. Ya. Fastausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah. Oleh karena itulah, senantiasalah secara terus-menerus, kontinu memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada wanita. Jadi pahamilah bahwa pada dasarnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling di atas. Nah, bengkok dia.
Maka tugas kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah meluruskannya. Wanita itu suka pamer, ya. Memang suka pamer dia. Dia memamerkan kecantikannya. Maka tugas lelaki dalam rumah tangganya untuk meluruskan agar jangan sampai wanita dalam rumah tangganya, baik yaitu istrinya atau anak wanitanya, ya, mengikuti kehendak hawa nafsunya untuk memamerkan apa yang ada pada dirinya. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, kata Rasulullah. Ya. Kurang akal dan agamanya. Ya. Memang seperti itu kodrat wanita. Kurang pertimbangan akalnya. Dia cenderung mengikuti perasaannya. Dominan mengikuti perasaannya. Ya. Di samping itu, lemah sekali agamanya. Ada masa-masa tertentu dia terputus dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat dan puasa, yaitu ketika masa haid dan nifas. Dalam kondisi seperti itu ia rentan untuk digoda, ya, oleh setan. Bentengnya rapuh, ya, untuk menghadapi godaan setan. Maka yang menguatkannya adalah suaminya. Nah, disinilah peran suami. Jadi kita jangan selalu menyalahkan wanita. Wah, ini tidak taat. Wah, ini tidak patuh. Wah, ini keras kepala. Wah, ini pembangkang. Ya. Jangan selalu menyalahkan wanita sebelum kita benar-benar memfungsikan diri kita sebagai qawwam. Ya. Atau ada pada diri kita sifat qiwamah. Ya. Sifat-sifat kepemimpinan. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menundukkan wanita yang cenderung membangkang kepada suaminya. Antum lihat surah An-Nisa ayat 34 itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Lelaki itu adalah qawwam, pemimpin yang memperbaiki, meluruskan, melindungi, menjaga para wanita. Karena apa? Bima faddalallahu ba'dahum. Karena ada keutamaan yang Allah berikan kepada para lelaki. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita? Jadi Anda harus memiliki keutamaan itu. Keutamaan dalam hal agama. Ilmu agama Anda lebih baik, lebih tinggi, lebih sempurna dari apa yang dimiliki oleh wanita. Yang kedua, ibadah Anda lebih utama, ya, daripada ibadah wanita itu. Kemudian mental Anda, mental kejiwaan Anda itu lebih kuat daripada wanita itu. Anda memiliki ilmu agama yang baik, ya. Anda memiliki ibadah yang baik, ya. Anda memiliki kejiwaan mental yang baik, yang lebih baik daripada wanita. Maka keutamaan itulah yang ada pada diri Anda sehingga Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang dipatuhi, ditaati. Tetapi tidak hanya modal ilmu agama, tidak hanya modal kedewasaan, mental yang baik, ibadah yang baik. Ada yang lain. Wa bima anfaqu. Dan dengan apa yang ia infakkan. Wanita itu cenderung patuh kepada orang yang sering memberi kepada dia harta. Karena memang wanita itu mencintai harta. Ya, wanita itu mencintai harta. Apa yang diminta oleh Maryam kepada Allah? Ya. Dalam surah At-Tahrim itu, yang dia mintakan harta dalam surga. Rabbi binili baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan aku rumah di dalam surga. Maka kalau suami itu, ya, sering memberikan, ya, nafkah yang cukup, ya, kepada istrinya, maka istrinya itu cenderung patuh dan taat kepadanya. Berbeda ketika istri itu memiliki kemandirian di dalam membiayai dirinya.
Nah, dia merasa merdeka. Nah, dia merasa superpower ya, dari sisi finansial di hadapan suaminya. Ya, dia tidak memiliki ketergantungan finansial terhadap suaminya. Maka wanita-wanita seperti ini cenderung ya secara umum susah taat kepada suaminya. Jadi ini isyarat ilahiyah kepada para lelaki sebagai tidak hanya sebagai pemimpin agama di dalam rumah tangganya, tetapi dia juga sebagai pemimpin ekonomi di dalam rumah tangga. Dialah yang mencari nafkah dan dialah yang memberi nafkah. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika pada akhirnya ya, apa yang kita harapkan dari wanita itu tidak seperti apa yang kita inginkan. Padahal kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai pemimpin. Ya. Kita telah mendidiknya, kita telah mengajarnya, maka disinilah dibutuhkan kesabaran. Sabar untuk terus membina, membimbing, dan meluruskan istri. Dan tidak hanya bertopang pada kesabaran. Kita juga harus melakukan kiat-kiat di antaranya. Arahkan istri kita untuk bergaul dengan wanita-wanita solihat. Datangkan ya wanita-wanita solihat ya ke rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan sosial di rumah kita. Ya, buat acara ya, tetapi yang datang ke rumah kita itu adalah wanita-wanita solehah. Ya, wanita-wanita yang taat ya, kepada suaminya. Semakin lama ia bergaul dengan wanita-wanita itu, maka perilakunya akan tergiring mengikuti perilaku teman-teman dekatnya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almaru ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu sangat amat terkait dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian memilih siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Maka kepada siapa istri kita bergaul, itu harus kita ketahui. Dan kita berkewajiban untuk mengarahkan, kamu bergaulnya sama ini, kamu dengan ibu ini, mungkin ibu ini kita tahu bahwa dia sangat patuh kepada suaminya, ya, berkata lembut kepada suaminya. Maka mintalah kepada sahabat kita itu yang istrinya sangat patuh terhadapnya, tolong bawa ya istri antum ke rumah, ya, biarlah buat acara di rumah, sering ngobrol dengan istri saya, ya. Suruh istri antum ajak ke rumahnya. Semakin dekat persahabatan mereka, maka sifat-sifat baik itu yang ada pada istri sahabat antum itu akan berpindah kepada istri antum. Mengkondisikan lingkungan pergaulan istri. Tapi kalau istri itu hanya bergaul dengan wanita-wanita yang suka keluar ke mall, yang dia lihat cuman barang-barang berharga yang ada di tetangganya, maka habislah antum. Ya. Dia akan terus meminta izin untuk keluar. Kalau tidak diizinkan, maka dia akan pergi. Ya, sebab teman-temannya juga kadang pergi tanpa minta izin kepada suaminya. Maka perilakunya pun akan seperti itu, ya. Mengikuti teman-temannya. Maka kiat berikutnya adalah menjaga lingkungan pergaulan istri. Wallah